Shalom. Berbicara tentang bukti atau tanda, saudara. Menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, apakah baygon harus kita minum dulu membuktikan bahwa itu racun? Nggak mungkin ya. Jadi kita nggak perlu membuktikan bahwa baygon itu adalah berbahaya kalau kita makan atau minum. Tidak mungkin, saudara. Atau mungkin api tidak perlu kita pegang dulu membuktikan bahwa api itu panas. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak perlu bukti dulu melihat, baru itu kita percaya. Nah, ada di dalam Alkitab ya, bagaimana Yesus dengan Thomas. Si Thomas ini, aku harus melihat tangan Yesus dulu sebelum saya mencucukkan jari saya ke lambungnya atau meraba tangannya. Saya nggak percaya. Itu Thomas. Jadi dia harus melihat bukti dulu, merasakan bukti dulu, baru dia percaya. Tapi apakah iman kita berbicara melihat bukti dulu baru kita percaya? Nah, saya mau katakan, saudara, jikalau kita harus melihat dulu, merasakan sesuatu nyata dulu baru percaya, itu adalah iman yang kuno atau iman yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Makanya firman Tuhan berkata, percaya walaupun tidak melihat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal-hal yang tidak kita lihat tapi kita percayai. Contoh, kalau kita orang percaya bahwa surga itu ada. Saudara pernah ke surga? Belum pernah, tapi saudara percaya surga itu ada. Demikian juga saudara belum pernah melihat otak manusia itu secara jelas seperti apa bentuknya. Walaupun kalau kita lihat secara kedokteran seperti ini, misalnya otak saya ini, saya nggak melihat otak saya ini seperti apa bentuknya, tapi saya percaya ada otak saya. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok, tapi kita percaya hari esok itu ada di tangan Tuhan Yesus. Kita nggak tahu bagaimana masa depan anak kita, tapi kita percaya bahwa di masa depan itu sudah ada Yesus di situ. Itu namanya percaya walaupun tidak melihat. Nah, saya mau katakan buat kita semua, jikalau kita mempercayakan segala sesuatunya walaupun itu kita tidak lihat, kenapa kita harus khawatir dengan apa yang kita lihat sekarang ini? Kalau kita percaya bahwa hari depan kita ada, walaupun itu belum kita lihat, kenapa kita harus khawatir dengan situasi yang saat ini yang jelas-jelas kita lihat? Nah, saudara, perhatikan baik dalam kehidupan kita bahwa mempercayai segala sesuatu yang tidak kita lihat itu butuh iman. Makanya Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saya mau katakan buat kita, seburuk apapun masa depan yang diprediksi orang, seburuk apapun hari esok yang mungkin dikatakan orang tidak menentu, perekonomian tidak menentu, masa depan anak kita tidak menentu kata orang, dilihat dengan situasi ini, tapi percaya, Yesus berkata, masa depanmu bukan apa yang dikatakan orang, tetapi masa depanmu
apa yang saya janjikan. Itu kata firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 Paulus menjelaskan, kami hidup oleh iman, bukan karena penglihatan. Percayalah walaupun tidak melihat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.